Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kades Desa Sungai Kapas beserta staf dan jajarannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah yang telah hadir bersama kita di ruangan ini. Pertama kali alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji Allah dalam rangka mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah telah berikan kepada kita yang harus kita jaga dan kita pertahankan adalah nikmatul Islam, adalah nikmat di atas agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berpesan dan mewasiatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati, janganlah kalian sekali-kali meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Seseorang yang sebelumnya non-muslim kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka Islam ini Bapak Ibu akan menghapuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelum Islam. Kata Nabi SAW, al-Islamu yadubbu ma qablahu. Islam itu menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang sebelum dia masuk agama Islam. Maka ibu-ibu yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, bapak-bapak yang diberikan hidayah oleh Allah, bapak-bapak sekarang bagaikan anak yang baru dilahirkan dari rahim kedua orang tuanya, yang tidak membawa dosa kesalahan, Pak. Namun yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menjaga keislaman kita ini. Karena setiap orang yang masuk Islam pasti diuji oleh Allah. Wala yabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal thamarat wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Orang-orang yang masuk Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, sungguh kami akan memberikan ujian pada kalian gitu. Kita akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan rasa takut. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak senang dengan kita masuk Islam. Kemudian kita juga akan diuji dengan ujian-ujian yang lainnya, seperti ujian kekurangan rezeki, kekurangan harta, kekurangan sesuatu yang akan dimakan, dikonsumsi gitu. Namun Allah mengatakan wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau. Jadi untuk siraman rohani kita, karena waktunya terbatas, adalah tentang indahnya agama Islam. Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sangat indah. Dan Islam itu adalah agama yang mengajak pelakunya untuk menyebarkan rahmat kasih sayang ke seluruh penjuru dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Islam kita ini Allah terus tetapkan dalam hati kita, jangan lupa kita selalu berdoa. Apa di antara doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah tetap mengokohkan iman kita gitu.
sehingga kita tidaklah meninggal melainkan di atas agama Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga yang kita inginkan, yang penuh dengan keindahan di dalamnya, berbagai macam yang tidak bisa dibayangkan dengan perasaan kita, yang tidak terdetik dalam hati kita, yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Ini surga yang luar biasa. Ini salah satu syarat untuk mendapatkannya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidaklah masuk surga melainkan syaratnya adalah seorang yang beragama Islam. Ini luar biasanya agama Islam ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita selalu berupaya berdoa kepada Allah untuk supaya Islam kita ini terjaga. Dan yang harus kita lakukan juga untuk menjaga keislaman kita adalah belajar ilmu agama. Bahkan Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban atas seluruh kaum muslim termasuk kaum muslimah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu agama, orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat di atas orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu. Maka supaya keimanan kita ini kokoh adalah keimanan, keyakinan yang dibangun atas dasar ilmu. Jadi kita betul-betul mempelajari kitab suci kita. Minimal pertama kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran gitu. Mulai dari tajwidnya ya. Jadi kita hadiri pelajaran-pelajaran mengaji gitu. Mulai dari yang dasar mungkin kita belajar Iqra gitu. Ini, dan kita pelajari agama kita pelajari tafsir Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada majelis-majelis ilmu, ya Bapak Ibu hadiri. Karena majelis ilmu lah yang akan mengokohkan pengetahuan kita dan keyakinan kita terhadap agama kita. Kemudian kita mempelajari juga masalah inti dalam agama. Jadi agama itu ada masalah pokok, ada masalah substansi, masalah dasar yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui, masalah akidah, masalah keyakinan seorang muslim. Dan kita juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti rukun Islam. Ya, yang pertama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang layak dipertuhankan secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Sholat ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat itu Bapak Ibu adalah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu, wa in sholahat sholatuhu, wa in sholuhat sholatuhu sholuha sairu amalihi. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali yang akan Allah tanya di akhirat kelak adalah sholatnya. Kalau seandainya sholatnya bagus, kalau seandainya sholatnya baik, maka seluruh amalan-amalannya pun akan ikut baik. Maka Pak, kita belajar sholat. Sholat itu gampang, cuman yang wajib 5 kali sehari semalam saja. Itu yang wajib. Kalau seandainya ibu ingin ditambahkan pahalanya, ingin disempurnakan ibadah sholat yang wajib ini, maka ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya. Sholat-sholat sunat gitu. Ini. Kemudian tidak beberapa lama lagi, tidak sampai 2 bulan lagi, sekarang sudah bulan Rajab, nanti Sya'ban, kemudian Ramadan, kita sama-sama akan melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi puasa itu luar biasa, banyak manfaatnya. Bahkan ahli kesehatan mengatakan puasa itu bisa ya mendatangkan kesehatan bagi seseorang. Bahkan orang-orang yang ingin diet ya. Nah, ini mereka berpuasa gitu. Ini manfaatnya, dan lebih daripada itu, puasa itu kelak manfaatnya adalah untuk membebaskan seorang dari siksa api neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan, man shoma lillahi yauman, barang siapa yang puasa karena Allah 1 hari saja,
Allah akan menjauhkan dia dari siksa api neraka selama 70 tahun. Ini sehari, Bu. Ya, kalau kita di bulan Ramadan 30 hari. Ini dalam hadis ini puasa sunnah. Apalagi puasa wajib, tentu pahalanya sangat luar biasa. Kemudian setelah itu kita yang telah Allah berikan rezeki, misalkan Allah berikan kita kecukupan harta dan sudah sampai nisabnya dalam waktu 1 tahun, dan kita berkewajiban untuk membayar zakat. Dan kalau kita mampu, ya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, minimal sekarang umroh ya, karena haji itu kan lama menunggunya sekarang. Nah, maka kita gunakan harta kita untuk melakukan itu. Ini semuanya termaktub dalam rukun Islam. Maka karena waktu asar telah masuk, jadi wasiat kami terakhir kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita ditetapkan hati kita dalam agama Islam. Ini luar biasa, tidak semua orang yang diberikan hidayah Islam ini. Maka untuk itu kita syukuri, alhamdulillah gitu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah, dan yang khilaf, keliru, lupa ini dari kami pribadi dan dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.